Om Swastiastu. Umat Dharma yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa karena berkat beliau yang berlimpah kita dapat bertemu kembali dalam acara Pelita Dharma Dirjen Binmasindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengambil tema kemanusiaan yang diberi judul Bunga sebagai Lambang Cinta Kasih. Ada kalanya bahwasanya cinta kasih yang kita lakukan merupakan akar dari perbuatan-perbuatan yang senantiasa menghasilkan sebuah manfaat bagi kita semua yang didasari atas pemahaman bahwasanya cinta kasih ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Dengan demikian bahwasanya dari cinta kasih ini kita berharap bahwasanya setiap perbuatan yang kita lakukan tidak didasari oleh keinginan-keinginan untuk mendapatkan pamrih yang berlebihan. Umat Dharma yang berbahagia, di dalam Bhagavad Gita Sloka 70 bab 2 disebutkan, hanya orang-orang yang tidak terpengaruh oleh arus pikiran yang senantiasa mengalir masuk bagaikan sungai-sungai ke dalam lautan yang senantiasa diisi tetapi tidak terpengaruh oleh pikiran itu, maka dia akan mencapai yang namanya kedamaian. Bukan orang-orang yang senantiasa mengisi keinginan itu untuk mencapai kedamaian. Umat Dharma yang berbahagia, ada kalanya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu dikendalikan oleh mesin yang bernama keinginan. Keinginan ini kadang-kadang kalau dibiarkan menguasai diri, maka yang akan terjadi adalah pintu gerbang kegelisahan akan terbuka. Menunggu menjadikan carut-marut lingkaran pandangan hidup. Didasari dari pemahaman ini bahwasanya cinta kasih ini sangatlah kita perlukan untuk kita jadikan pedoman menjalankan kehidupan ini. Apalagi cinta kasih ini adalah perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan sebagai umat beragama yang baik. Umat Dharma yang berbahagia, di dalam pesan ini saya ingin menyampaikan, kita harus mulai belajar dari mana? Dari sekuntum bunga. Kita lihat, ada 4 pesan yang ingin disampaikan sang bunga kepada kita semua. Yang pertama, bunga selalu dan menuju ke arah atas. Perjalanan rohani kita mestinya terus bergerak maju seiring berjalannya waktu, sehingga mulai meninggalkan ego-ego keduniawian kita. Apa yang terjadi? Kita akan bisa mampu berjalan terus, semakin ringan perjalanan ini dan mampu mencapai puncak yang namanya kedamaian. Bunga sudah melakukannya, di mana mulai dari ranting yang terendah itu naik sampai dia mencapai kebahagiaan itu. Kemudian yang kedua, pesan Dharma yang bisa kita ambil dari sang bunga adalah bunga selalu menebarkan yang namanya keharuman. Tak terbantahkan bahwasanya setiap bunga, sebagian besar dari bunga akan menebarkan keharuman. Tidak peduli dia tumbuh di ladang, di kebun, di pinggir jalan, bahkan di pinggir got pun, bunga itu akan menebarkan yang namanya kedamaian. Kita bisa akui itu. Bahkan pada saat bunga itu dipetik, baik dengan tangan kanan, tangan kiri sekalipun, bunga tidak tergoyahkan, akan menebarkan keharuman bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, bunga itu tidak pernah menuntut dan mengeluh. Manakala bunga itu digantikan oleh sang buah, bunga tidak pernah menuntut, bunga tidak pernah mengeluh. Justru ini bunga akan senantiasa dia melakukan kewajibannya, tidak akan pernah menuntut. Kita bisa ambil makna bahwasanya setiap perjalanan hidup ini tidak akan selalu bisa berhasil, tidak akan selalu sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang juga tidak berlaku yang seperti kita lakukan sebelumnya. Jadi sekali lagi, bunga tidak pernah menuntut dan mengeluh. Dalam perjalanannya tentu kita memahami bahwasanya setiap keinginan-keinginan kita, setiap perbuatan-perbuatan kita tidak sesuai dengan harapan. Tetapi ingat, bersabarlah.
karena sesungguhnya itu adalah ujian kehidupan kita. Kemudian yang keempat, pesan yang keempat adalah bunga tidak pernah mengenal pamrih. Itu dibuktikan pada saat bunga dia jatuh, rontok dan gugur ke tanah. Apa yang terjadi? Bunga dengan ikhlas dia terurai dan menjadi pupuk bagi tanaman-tanaman lainnya. Sekali lagi, bunga tidak terpengaruh atau bunga tidak pernah mengenal yang namanya pamrih. Dari sini kita dapat belajar bahwasanya di dalam kehidupan ini apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, termasuk dalam keadaan menderita sekalipun, kita wajib melakukan hal yang terbaik sebagai umat manusia. Umat Dharma yang berbahagia, di dalam diri kita sudah ada bibit perdamaian dan kasih sayang. Tugas kita adalah bagaimana kita menyirami bibit kasih sayang ini, kita gunakan untuk kita lakukan sehari-hari. Dalam contohnya adalah kita contohkan. Jadi kita contohkan bunga ini atau kasih sayang ini di dalam kehidupan kita sebagai sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Manakala bunga ini atau bibit kedamaian, cinta kasih yang dalam diri kita sirami dengan keheningan, kemudian kita pupuk dengan kesejukan, niscaya maka akan tumbuh bunga-bunga yang mekar, yaitu kebahagiaan sejati. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama berkaitan dengan cinta kasih. Sebagai umat beragama, wajiblah kita menjalankan ini. Apabila saya adalah salah-salah kata, salah-salah materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri program Pelita Dharma kali ini dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.